Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Oke, kali ini saya akan berbagi tips ya yang diambil dari media kampus.co.id bagaimana cara menjalankan proses magang ya. Kemudian bagaimana tips agar magang itu berjalan dengan sukses. Check it out. Nah, biasanya nih ya, kampus ya yang ada di Indonesia, mungkin yang di luar negeri juga pasti melakukan pelaksanaan magang ya untuk mahasiswa semester akhir ya. Semester 6 sih biasanya ya. Setelah semester 6 itu baru ada pelaksanaan magang sesuai dengan jurusan yang kita pilih ya. Kalau misalnya dia itu keguruan ya, mungkin nanti magangnya di sekolah. Kalau misalnya tentang manajemen, mungkin magangnya di perusahaan. Nah, kalau misalnya di jurusan komunikasi misalnya ya, nah mungkin magangnya di media televisi. Nah, sebelum kalian menentukan tempat magang kalian harus ya selalu menjalin komunikasi dan mencari informasi ya agar tepat dalam memilih tempat magang. Nah, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa magang ya ketika sudah masuk baik itu di perusahaan atau di sekolah. Misalnya yang pertama ialah job desk ya. Jadi job desk yang tidak sesuai dengan jurusan. Nah, mindset kalian ialah pasti ya kok pekerjaannya gini-gini aja gitu ya, itu tidak sesuai dengan jurusan saya. Atau misalnya disuruh fotokopi, atau misalnya bahkan ada yang disuruh buat kopi gitu misalnya. Nah, ini memang tidak sesuai dengan job desk ya. Biasanya di awal-awal memang seperti itu ya, yang diberikan oleh perusahaan, karena tentu ya ada batasan-batasan ya antara pegawai yang sebenarnya dengan mahasiswa magang. Nah, mungkin kalian itu harus rajin bertanya kira-kira apa yang perlu kalian bantu ya. Kalau misalnya perusahaan itu memberikan job desk ya sebelum kita masuk magang, alhamdulillah. Kalau misalnya kita mencari-cari kerja sendiri di situ, nah ini nih yang jadi masalah. Nah, misalnya sudah mendapatkan pekerjaan di tempat magang, ada yang kerjanya input data ya kan. Nah, kalian juga mindsetnya kok gini-gini doang gitu ya, cuma input data gitu kan, kemudian cuma nyusun berkas gitu. Nggak apa-apa, kita jalani proses magang tersebut. Beberapa tips yang bisa kalian terapkan di tempat magang dan PKL kalian. Nah, yang pertama, ramah dan jangan menolak pekerjaan. Biasanya sifat ramah dan sikap seperti ini bisa membuat aware tempat magang kita atau PKL kita. Jadi orang akan lebih welcome dengan sikap kita yang sopan santun. Nah, yang kedua ya, disiplin waktu. Nah, mungkin kalau kuliah itu bisa ya terlambat 5 menit. Kalau di tempat magang diupayakan dan harus diusahakan kalian harus benar-benar on time. Nah, yang ketiga, harus mencari inisiatif sendiri ya. Jangan kayak kuliah gitu, hanya misalnya ke kampus aja 3D misalnya, datang duduk diam. Tetapi kalau di tempat magang tidak, harus bersifat sikap inisiatif itu harus kalian terapkan di diri kalian. Kalau misalnya hanya diam-diam saja, boleh ditanyain ke pimpinan, kira-kira apa yang saya bantu ya kan. Jadi mencari pekerjaan di tempat magang itu tidak ada salahnya ya. Jadi harus menerapkan inisiatif sendiri ya sebelum disuruh gitu. Mungkin mereka sungkan juga nyuruh-nyuruh anak magang buat ini buat itu gitu ya, padahal mungkin mereka memerlukan bantuan kalian gitu ya. Nah, yang keempat ya, bertanya jika tidak paham ya teman-teman. Boleh ya, kalau misalnya kita tidak mengerti, tanyain aja sama pamong atau pimpinan dari tempat magang kita ya teman-teman. Atau perusahaan itu ada misalnya pamong ya yang betul-betul dikhususkan untuk bagian mahasiswa magang. Nah, yang terakhir ya, yang kelima itu jangan takut bersuara ya. Selagi pernyataan atau sikap yang kita ajukan tersebut, yang kita lakukan itu betul-betul dalam
ini menyampaikannya itu dengan elegan dan benar. Pasti mereka juga apresiasi dengan kita. Oke, itu ya 5 tips yang bisa kalian terapkan di tempat magang atau PKL kalian. Semoga bisa bermanfaat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, saya pamit ya. Saya tutup. Wahirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.